Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latifah Salma dengan NIM 2130111069. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Kita akan membahas 5 poin penting tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik ini, yaitu 1. Bahan ajar, 2. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk, 3. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan, 4. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan, 5. Sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. 1. Bahan ajar. Bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pembelajaran tematik memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan dengan pembelajaran monolitik. Dalam satu topik pembelajaran diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan standar kompetensi, yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalamnya. Fungsi bahan ajar berupa buku teks bagi guru yang dinyatakan oleh Sitepu 2012, yaitu 1. Dipergunakan sebagai acuan dalam membuat desain pembelajaran, 2. Mempersiapkan sumber-sumber belajar, 3. Mengembangkan bahan belajar yang kontekstual, 4. Memberikan tugas, 5. Menyusun bahan ajar evaluasi, 2. Implementasi terhadap pengaturan tempat duduk. Meliputi 1. Ruang perlu ditata disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan, 2. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah sesuai keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung, 3. Peserta didik tidak selalu duduk di kursi tetapi juga bisa duduk di tikar ataupun karpet. 4. Kegiatan hendaknya bervariasi dan dapat dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5. Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa. Selanjutnya yaitu dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Alat, sarana, dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan, menyimpan kembali. 3. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi. Pembelajaran guru perlu juga menggunakan berbagai percobaan bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. 4. Implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali dan meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. 5. Sarana, prasarana, sumber belajar, media. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umum yang dipakai secara langsung, misalnya buku, pulpen, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah alat penunjang proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala bentuk sumber baik berupa data, orang, maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa maupun guru. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima agar dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian siswa. Baiklah, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Latifah Salma. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.